serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Anissa di podcast Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillah masih membersamai Sobatkom dimanapun berada, yang tentunya selalu setia nonton podcast kita di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan semoga buat Sobatkom yang lagi nonton nih tetap melaksanakan ibadah puasanya dengan semangat dan juga tetap produktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi ibadah puasa ini bukan alasan ya untuk berlemas-lemas, bermalas-malasan. Justru ini sebagai penguat kita untuk bisa terus beraktivitas dan juga meningkatkan ibadah. Nah, episode kali ini Anis sudah bersama dengan salah satu mubalik dari BKDIB, ada Ustadz Haji Muhammad Ridwan MPD. Selamat datang Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast Serba ini, yang insya Allah apa yang Ustadz paparkan nanti bisa memberikan manfaat untuk pemirsa atau Sobatkom yang lagi nonton nih. Ya, baik Ustadz. Jadi pada kesempatan ini, episode kali ini mungkin kita akan membahas terkait bagaimana kita membelanjakan atau memanfaatkan harta kita untuk dibelanjakan di jalan Allah nih Ustadz. Jadi kan mungkin ada orang yang punya nikmat kelebihan harta tapi mungkin dia masih kadang menyalahgunakan. Nah, jadi kita mungkin bisa nanti Ustadz paparkan terkait bagaimana sih caranya kita atau langkah-langkahnya kita untuk memanfaatkan atau membelanjakan harta kita itu di jalan yang benar atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para pendengar Sobatkom yang berbahagia, alhamdulillah, tidak lupa senantiasa kita ini bersyukur kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Sobatkom yang luar biasa, alhamdulillah, kalau kita membahas tentang masalah menginfakkan harta, tentu ini hal sesuatu yang menarik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi bagi orang yang ingin mengeluarkan hartanya. Karena kadang-kadang kalau orang itu hanya sekedar memberi tanpa informasi apa sih yang ingin kita dapatkan ketika kita memberi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga secara langsung memberikan rangsangan, memberikan motivasi yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Kata Allah, siapa saja di antara hambaku yang ingin memberikan pinjaman kepada saya, kepadaku, kata Allah. Tentu kalau kita pikir bahasa Allah dalam Al-Quran ini, tentu tidak masuk akal kok Allah mau meminjam kepada hambanya. Allah kan wallahu ganiyun hamid, Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Tetapi dalam tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh beberapa penafsir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang mau memberikan pinjaman kepadaku. Diartikan di sini pinjaman, segala harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah dianggap memberikan pinjaman kepada Allah. Apakah dia sifatnya zakat yang wajib, ataukah sedekah yang berupa anjuran,
ataukah hadiah, menyumbang ke masjid, apa saja. Pokoknya semua yang kita keluarkan harta kita di jalan Allah, maka itu sudah termasuk memberikan pinjaman kepada Allah. Tetapi bahasa Allah yang disampaikan dalam Al-Quran ini sungguh menarik. Karena Allah mengatakan, siapa yang memberikan pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik, qardan hasana. Ini pinjaman yang baik ditafsirkan lagi oleh para ulama bahwa orang baru bisa dikatakan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi 3 syarat. Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengatakan 3 syarat ini kalau terpenuhi baru dikatakan memberikan pinjaman kepada Allah, lalu pinjaman itu dianggap pinjaman yang baik. Apa aja syaratnya? Yang pertama, ketika orang itu memberi diawali dengan niat yang baik. Ini niat kita ini ternyata luar biasa pengaruhnya kepada apa yang kita berikan. Nabi sendiri mengatakan, rubba amalin sagirin ta'zimuhun niyah. Bisa saja amal yang kecil yang kita lakukan akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya bagus. Wa rubba amalin kabirin tasghirhun niyah, dan bisa saja amal yang besar tetapi karena jeleknya niatnya akan menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu niat ini sangat perlu diluruskan ketika kita mau membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat harta itu baru dikatakan pinjaman yang baik adalah ketika orang itu ikhlas. Nah, jadi 2 di sini, niat, ikhlas. Ikhlas ini betul-betul dia memberikan hartanya di jalan Allah semata-mata Allah yang dituju, semata-mata karena Allah saja Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu berniat baik tidak cukup, tetapi juga harus ikhlas. Jadi niat dengan ikhlas ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sekedar niat saja tanpa keikhlasan kurang bagus. Ikhlas juga tanpa niat yang bagus juga sudah bisa. Jadi niat, ikhlas. Nah, 2. Yang ketiga, kata Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, bahwa harta yang kita belanjakan itu baru dikatakan pinjaman yang baik ketika syarat ketiga ini dipenuhi. Apa itu syarat ketiga? Sahabat kon harus membelanjakan hartanya benar-benar yang halal, yang benar-benar yakin bahwa harta yang kita belanjakan ini adalah sesuatu yang halal. Ya. Jadi kadang ada orang membelanjakan hartanya nggak tahu dari mana datangnya ini harta, nggak jelas, meragukan. Apalagi kalau sudah yakin bahwa harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang tidak benar, sungguh tidak bagus kita keluarkan di jalan Allah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat untuk mengatakan pinjaman itu adalah pinjaman yang baik. Nah, dari ayat setelah Allah mengatakan siapa yang memberikan manzal ladzi yuqridullah qardan hasana, siapa yang memberikan pinjaman kepada saya dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Di sini Allah melanjutkan ayatnya bahwa Allah akan membayar orang itu, membalas orang itu, membayar karena dia sudah memberi piutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan membayar orang itu. Di sini bahasa Allah luar biasa. Yudha'ifahu lahu adha'afan katsira, dengan pembayaran yang berlipat-lipat dan banyak. Nah, ini kata-kata ini sebenarnya sangat luar biasa, motivasi yang diberikan oleh Allah. Saya bayar. Kita ini kadang-kadang kalau minjam kepada seseorang, kadang ada orang memberikan lebih tanpa harus kita minta. Karena kalau kita minta itu namanya riba. Tapi kalau kita dikasih, kamu pinjamin aku 100.000, saya balikin 150. Sukses 100.000 ini saya hadiahkan kepada. Kan senang kita.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang memberikan pinjaman kepada saya dengan pinjaman yang baik, saya bayar orang itu dengan berlipat-lipat dan banyak. Kira-kira kalau kita analogikan barangkali bahasa Allah ini mungkin begini. Kalau ada anak kecil yang mengatakan uang saya ini banyak, paling-paling dalam pikiran orang tua mengatakan paling-paling uang anak ini 100.000 aja barangkali. Ya. Anak itu sudah mengatakan uang saya banyak. Tapi kira-kira kalau orang tua yang mengatakan kepada anak kecil uang saya banyak, dalam pikiran anak kecil itu sudah mungkin mengatakan, wah mungkin orang ini berjuta-juta akun miliaran dia punya uang. Karena orang tua sudah yang mengatakan banyak. Tapi kira-kira kalau Allah yang maha pencipta langit dan bumi ini mengatakan saya bayar hambaku ini dengan berlipat-lipat dan banyak. Menurut kita ini sebagai makhluk, berapa banyak yang menurut Allah katakan itu? Tentu kita ini tidak bisa membayangkan berapa banyak yang dikatakan oleh Allah pembayaran yang diberikan kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ini akan menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita yang senang membelanjakan harta. Apalagi ini di bulan Ramadan. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini para pemirsa Sobatkom tentu tidak sama nilainya dengan di luar bulan Ramadan. Kalau di biasa-biasa saja Allah menyampaikan secara luar biasa, apalagi kalau dalam bulan Ramadan. Tentu pahala yang kita dapatkan ketika kita membelanjakan harta di jalan Allah sungguh luar biasa pahalanya. Contoh, di bulan Ramadan ini kan banyak di antara kita ini kan kelebihan harta, mereka dengan sukarela datang membawakan buka puasa di masjid atau memang memberikan buka puasa di kediaman mereka, memanggil orang-orang di sekitar. Ini kan luar biasa pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulnya, man aftara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, berarti itu kan harta yang kita keluarkan. Siapa yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, kana mislu ajrihi, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Bisa enggak kita bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Satu orang saja yang kita kasih air minum, kita ini sudah mendapatkan pahala kata Rasulullah seperti orang yang berpuasa. Berapa banyak orang kalau kita buka puasa, banyak yang makan, semakin banyak semakin luar biasa. Maka oleh karena itu beruntunglah sebenarnya di antara kita ini hamba-hamba Allah yang diberikan amanah berupa harta yang banyak, yang mereka sanggup mengeluarkan hartanya. Bukan semua sebenarnya yang diminta oleh Allah, tapi sebagian saja. Berapa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan, saya bayar orang itu. Lalu ditutup oleh Allah ayat ini dengan mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsutuh. Allah itu akan menyempitkan dan meluaskan rezekinya orang itu bagi yang dikehendaki. Artinya ketika kita ini punya harta lalu kita pandai berterima kasih kepada Allah, pasti ditambah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai berterima kasih, harta diberikan kita oleh Allah, lalu kita ini pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan jalan salah satunya membelanjakan di jalan Allah, janjinya Allah secara langsung dalam Al-Quran, saya tambah la azidannakum. Begitu pula sebaliknya, kalau kita kufur, maka Allah menyempitkan harta yang kita miliki. Itulah luar biasanya yang diberikan oleh Allah, yang diberikan amanah berupa harta. Belanjakanlah, apalagi ini bulan Ramadan. Iya, Masya Allah. Berarti Ustaz, memang ini kalau kita membelanjakan harta kita ini salah satu bentuk syukur kita ya Ustaz ya. Benar. Salah satu bentuk syukur kita atas nikmat harta yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Terus Ustaz, tadi ada syaratnya nih untuk
harta kita nih bisa dibilang dibelanjakan di jalan Allah, ada syaratnya tadi, ada awalnya niat, terus ikhlas, dan Iya. juga halal nih hartanya atau sumbernya nih. Iya. Nah, gimana saat kita mengetahui bahwa hal atau barang yang kita dapat ini sumbernya nih benar-benar halal. Misalnya nih saya beli ke pasar, terus di pasar ini kan saya belum tahu nih sumbernya ini apakah halal atau benar atau enggak. Nah itu saya nggak bisa deteksi nih Sat. Nah itu gimana Sat Ya. cara kita mengetahuinya? Para pendengar dan pemirsa Sobatkom, Ya. sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini pinjaman yang baik. Artinya kita juga harus berhati-hati dalam mencari harta, dalam mencari nafkah di dunia ini. Tidak hanya sekedar dapat banyaknya saja. Yang penting kaya, yang penting banyak, yang penting tidak peduli mau asalnya ini kurang bagus. Karena itu harta kita ingin yang kita dapat itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar di dunia, di akhirat. Di dunia saja kalau tidak kita ini mencari harta yang tidak bagus, itu akan membuat kita susah. Apalagi nanti di akhirat. Ya Allah. Maka di sini saya katakan tadi, berikanlah orang itu yang benar-benar halal. Pertanyaannya, dari mana kita bisa melihat halal atau bagaimana? Seperti yang dikatakan tadi mbaknya, sebenarnya mencari harta itu perlu memang kita tanya harta yang kita dapat ini. Saya dapatnya ini dari mana sebenarnya ini? Apakah dengan cara-cara yang bagus? Ini cara-cara yang bagus. Yang kedua, perolehannya ini dengan tidak menyakiti orang lain. Nah ini semua berkaitan dengan keberkahan. Jangan sampai kita ini hanya sekedar yang penting dapat. Pokoknya mau dari mana, tidak bisa. Islam itu sangat mengatur hal seperti ini agar kehidupan kita senantiasa diliputi dalam keberkahan. Contoh, seumpamanya kalau kita ini belanja ke pasar, seumpamanya, lalu kita ini merasa ragu-ragu apakah yang saya beli ini bagus atau tidak, itu semua sudah diatur dalam Islam. Kalau kita ini membeli barangnya, sudah jelas. Contoh seumpamanya, kita ini membeli suatu barangnya ini sudah ada. Janganlah engkau belanja sesuatu yang seumpamanya minuman keras. Itu kan sudah merusak tubuh kita. Ya. Ini larangan kita ini membelanja sesuatu yang tidak jelas. Kira-kira ini kalau saya seumpamanya makan ini, apakah ini dipotong dengan nama Allah atau tidak? Ini yang perlu kita harus berhati-hati dalam hal ini. Makanya di pasar-pasar itu, seperti pemotongan-pemotongan hewan itu, mereka semua akan diberikan semacam bimbingan kepada mereka. Bagaimana supaya mereka betul-betul memotong hewan-hewan yang dijual itu, supaya para pembeli itu yakin bahwa apa yang mereka makan, apa yang mereka beli sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka supaya kita ini benar-benar apa yang kita konsumsi dalam tubuh kita ini benar-benar luar biasa dan sesuai dengan syariat. Iya, jadi memang apa yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan nih nanti berpengaruh ya Ustaz sama apa yang kita konsumsi, seperti itu. Sangat berpengaruh. Dan apa namanya, ada efeknya lah ya, efek jangka panjangnya untuk tubuh kita juga dan juga untuk keberkahan itu sendiri ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa memang. Jadi pengingat buat kita semua ya Ustaz ya, dan tentunya buat pemirsa dan juga Sobatkom yang lagi nonton. Terima kasih Ustaz Ridwan atas sharing dan pemaparannya dengan materi yang luar biasa, membelanjakan harta di jalan Allah. Masya Allah. Baik Sobatkom dimanapun kalian berada, terima kasih telah setia menyaksikan podcast Oserba, dan teman-teman bisa terus saksikan kita di channel YouTube Praja TV dan juga di aplikasi Android Radio Praja TV. Dan saya Anissa Hasifah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu.